Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terus siapa yang sudah siap sekarang untuk presentasi? Saya persilakan. Bisa urutan urutan atau siapa silakan, boleh. Tidak, yang penting sudah siap. Monggo. Hari siapa? Ini yang sudah siap Pak Ibnul Jauzi sama Pak Huzaifah, Pak. Ini belum masuk. Lagi proses katanya. Oke. Mas Ibnul Jauzi ya. Iya. Oke, ini Mas Ibnul Jauzi ini sudah hadir ya, sudah join gitu. Mas Ibnul Jauzi? Hadir, Pak. Ya. Siap presentasi sekarang? Siap, Pak. Baik. Ya, saya jadikan co-host ya. Oke, silakan. Sudah saya jadikan co-host. Monggo. Sudah muncul. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Lusius Dani selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan isu-isu aktual, dan teman-teman sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan review buku saya yang berjudul Islamic Populism in Indonesia in the Middle East. Middle East di sini Turki dan Mesir. Buku ini karya dari Fedi R. Hadis, seorang profesor, kalau tidak salah di Australia, namun orang Indonesia begitu ya. Penerbitnya Cambridge University Press tahun 2016 dan tebal 240 halaman. Baiklah, apakah isi buku ini? Kita awali. Oke, problem akademik. Dari awal, sejak awal pembahasannya, buku ini sudah melontarkan sebuah pertanyaan fundamental, yaitu apa yang menyebabkan trajektori politik Islam di negara Muslim bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan para sarjana Islam untuk menjawab pertanyaan tersebut, umumnya upaya tersebut dimulai dengan melihat pengaruh ideologi Islam sebagai variabel utama. Selain itu, cara lain yang digunakan adalah inkompatibilitas antara Islam negara dengan sistem-sistem yang ada di Indonesia saat ini. Namun, Fedi R. Hadis justru melakukan pendekatan yang berbeda. Dia melakukan pendekatan komparatif atau perbandingan komparatif politik yang jarang dilakukan oleh para sarjana keislaman. Bila banyak kajian-kajian sebelumnya membandingkan Mesir dengan Turki ataupun Indonesia dengan Mesir atau dengan Malaysia, Fedi justru membandingkan Indonesia, Mesir, Turki secara bersamaan. Ketiga negara tersebut dipilih karena ketiganya merupakan negara mayoritas Islam, mayoritas penduduk Muslim, yang kerap mengalami perubahan signifikan di bidang sosial, ekonomi, politik dalam 2 dekade belakangan ini. Oke, nah ini ya, jadi Indonesia, Mesir, dan Turki yang dikomparasikan, yang dijadikan studi kasus oleh Fedi R. Hadis ini. Nah, secara garis besar, buku ini menguji divergensi trajektori politik Islam menggunakan kerangka model populisme Islam
dalam bahasa Pedi ia menyebut new Islamic populism. Populisme tersebut berhasil melebur berbagai macam kepentingan, aspirasi, keluhan dan persilangan beragam kelas sosial seperti masyarakat perkotaan, mulai dari masyarakat akar rumput hingga mencegah juga segmentasi terpinggirkan kaum borjuis atau kaum elit gitu ya. Nah, oleh karena itu, pada gilirannya peleburan tersebut bisa menghasilkan sebuah potensi kekuatan dan gerakan politik yang dahsyat itu. Sebagaimana kalau kita lihat seperti fenomena Ahok fenomena itu ketika Pilkada DKI 2017 itu kan ada sebuah semacam fenomena ledakan apa-apa, populisme Islam itu kan. Nah, maka dari itu buku ini sangat layak dan menarik untuk didiskusikan karena menggunakan pendekatan yang tidak hanya membahas mengenai Indonesia, tapi kita akan melihat populisme Islam di 3 negara, yakni Indonesia, Turki, dan Mesir. Oke, Fedi R. Hadis ini dia merupakan guru besar di Asian Institute, Melbourne University, Australia. Buku ini menekankan pada faktor-faktor materialis atau ekonomi politik. Sehingga pertanyaan penelitian utama dalam buku ini ialah berkisar mengenai kompatibilitas Islam dan lembaga-lembaga demokrasi liberal, ide politik, elektoral, ekonomi pasar, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Sebentar, aku tidak mau berubah ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya kira kita perlu mengetahui apa arti dari populisme itu sendiri, yang kemudian nanti akan dihubungkan dengan Islam. Maka secara umum populisme itu dapat dikatakan sebagai pandangan ataupun ideologi di masyarakat akar rumput yang melawan elit yang menindas. Jadi ada sebuah pergerakan masyarakat akar rumput, masyarakat kelas bawah yang ingin melawan penguasa atau elit atau borjuis yang menindas. Itu definisi umum daripada populisme. Nah, elit di sini dapat diartikan sebagai elit negara yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan publik terkait dengan ekonomi, kebijakan pendidikan, dan kebijakan kebudayaan. Nah, selain membawa kemajuan juga, di negara barat misalnya, populisme adalah respon atas dampak sosial dan ekonomi dari globalisasi. Arus investasi internasional, perdagangan dan tenaga kerja lintas negara, serta kebijakan internasional untuk tumbuh dalam hal ekonomi secara bersama-sama. Nah, fenomena ini selain membawa kemajuan sebagaimana diharapkan, juga telah membawa dampak terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu di level nasional. Dampak tersebut meski tidak selalu objektif, namun dapat dipahami sebagai sesuatu yang mengancam, membahayakan, merusak kepentingan mereka. Ini menurut kaum akar rumput ya, sepertinya tidak berpihak pada mereka menurut pandangan mereka. Hal ini dapat dilihat di sebagian warga negara Amerika dan negara Eropa di dalam 1 dekade terakhir. Itu populisme di negara Eropa. Nah, bagaimana populisme Islam di Indonesia? Populisme yang berkembang di Indonesia adalah populisme, yaitu salah satu varian dari populisme. Populisme Islam merupakan pergerakan dengan latar belakang pendidikan dan kemapanan sosial beragam yang menjadi aliansi multiklas, jadi berbagai kelas itu. Karena adanya persamaan dalam sentimen agama, mereka mengidentifikasi diri mereka itu sebagai ummah, ketimbang people, mereka mengidentifikasi kepada ummah yang kontra dengan elit sebagai respon atas kontradiksi sosial dan pembangunan kapitalisme kontemporer. Nah, Fedi ini membagi populisme itu menjadi dua ini. Yang pertama adalah populisme sebelum kemerdekaan, dan yang kedua adalah populisme pasca kemerdekaan. Populisme pasca kemerdekaan ini Fedi menyebutnya sebagai New Islamic Populism yang sudah disampaikan tadi. Di masa ini umat Islam tidak sedang berhadapan-hadapan dengan kaum kafir, beda dengan ketika sebelum kemerdekaan. Di sini populisme Islam
dia berhadapan-hadapan dengan pemerintah di negara mayoritas Muslim. Namun tampaknya pemerintahan ini, kaum borjuis ini tidak berpihak kepada kepentingan para masyarakat akar rumput tadi. Dia dianggap tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam, umat Muslim gitu. Seperti kebijakan politik, ekonomi, bahkan budaya dan pendidikan tidak berpihak, bahkan merugikan umat Islam. Karena itu perhatian populisme Islam kontemporer adalah berupaya untuk meningkatkan, fokusnya untuk meningkatkan peran politik, ekonomi, sosial umat Islam di negara masing-masing. Nah, dalam hal ini Turki, Mesir, dan Indonesia. Oke, kemudian dalam upaya mereposisi umat Islam, ketimbang mengepanyakan sistem Islam, populisme Islam ini justru dia memakai sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Jadi dia tidak ingin merubah sistem. Dia hanya ingin kepentingannya didengar, tidak seperti populisme sebelum kemerdekaan yang ingin merubah bentuk negara, bentuk Pancasila dan segala macamnya. Dia hanya ingin merubah kepentingan mereka didengar begitu. Maka tidak heran jika Asef Bayat menyebut kecenderungan ini sebagai munculnya post-Islamisme. Menurut Bayat, gerakan Islamisme ini, populisme Islam kontemporer mengalami pergeseran dalam agenda perjuangannya. Nah, pergeseran populisme Islam terletak pada kesadaran para pendukungnya bahwa demokrasi dan ekonomi kapital itu sudah menjadi sistem yang mapan. Dia agak sulit untuk diganggu-gugat itu. Jadi dia hanya, justru mereka memanfaatkan itu. Demokrasi dan ekonomi kapital. Nah, seperti dijelaskan hadis sebelumnya, bahwa populisme Islam dalam bentuknya memiliki basis sosial yang lebih luas dan beragam, sekaligus dapat berjuang bebas melalui jalur elektoral. Nah, fenomena ini yang kemudian akan membuktikan apakah ketiga negara ini, Indonesia, Turki, dan Mesir, mampu menjadi gambaran bahwa Islam dapat berjalan seirama dengan demokrasi, atau sebaliknya, dengan hadirnya kelompok radikal menjadi bukti bahwa Islam tidak dapat berjalan beriringan dengan demokrasi. Nah, kita akan lihat di pembahasan selanjutnya. Maka buku ini sejatinya tetap berfokus pada konteks historis, sosiologis, politik, ekonomi, bukan perilaku politik yang dibentuk oleh doktrin atau teologis gitu ya. Diharapkan akan lahir agenda-agenda untuk yang matang untuk memperjuangkan perbaikan nasib umat yang kepentingannya dianggap sama karena memiliki pengalaman dan keyakinan yang sama. Kemudian setelah pendahuluan kita masuk ke kerangka metodologi. Saya membaca setidaknya ada 3 metodologi berpikir kerangka metodologi yang dipakai oleh PDR Hadis dalam buku ini. Yang pertama adalah metodologi sosiohistoris. Nah, ini kan terbaca ketika Hadis menganalisis dampak sejarah kondisi sosial dan kemasyarakatan, termasuk juga organisasi keagamaan atau partai politik yang mengawali bangkitnya populisme Islam di negara baik di Turki, Mesir, dan Indonesia. VDR Hadis ini mengkomparasikan populisme Islam di Turki, kemudian juga nanti ada di Mesir itu ada Ikhwanul Muslimin yang menjadi motor serangan, motor gerakan populisme Islam di Mesir, dan terakhir juga di Indonesia. Apa kita ingin lihat apakah populisme Islam ini akan bisa bertahan di Indonesia atau bagaimana? Terutama di sejak era kolonial, pasca kolonial, dan era reformasi. Kemudian yang kedua, tidak bisa tidak pasti ekonomi politik masuk di sini. Ekonomi politik menurut Fedi, dia kan melihat, menurut Fedi nanti pada kesimpulannya dia mengatakan sebenarnya ini bangkitnya umat Islam ini bukan karena doktrin teologis, tapi menurut Fedi bangkitnya umat Islam ini, populisme Islam ini muncul karena ada ketidakadilan ekonomi. Nah, maka di situ ada social tax menurut Fedi itu ketidakadilan, kemudian ketimpangan ekonomi seperti yang sering kita dengar itu kan. Sebenarnya kita sudah tidak lagi butuh yang namanya moderasi beragama. Yang kita butuhkan sekarang adalah moderasi berekonomi. Kalau moderasi beragama banyak yang mengatakan sudah selesai lah itu. Cuman kalau moderasi berekonomi ketimpangan kita masih sangat jauh. Bahkan banyak yang meramal kita akan resesi pada tahun 2023. Nah, pasti Pedi menggunakan metodologi ini, ekonomi politik itu.
Kemudian yang terakhir, karena Pedi memakai studi kasus 3 negara, pastilah ia menggunakan pendekatan Islamic Area Studies atau studi kawasan Islam. Nah, ini kajian baru sebenarnya, kajian metodologi baru. Ya, kajian metodologi Islamic Area Studies ini bisa dibilang baru digunakan para sarjana keislaman yang meneliti mengkomparasikan wilayah berbasis Islam antara satu dan lainnya. Kajian studi wilayah keislaman ini menitik beratkan pada pembentukan kerangka ilmu pengetahuan secara empiris dengan Islam dan peradaban, dengan mengkaji, membandingkan, dan mengkomparasikan 3 negara sekaligus. Dalam hal ini Fedi, Turki, Mesir, dan Indonesia. Terlihat sekali Fedi ingin mendalami kompleksitas struktur politik, ekonomi, dan sosial di masing-masing negara. Nah, metode semacam inilah dapat dikatakan sebagai studi kawasan Islam atau Islamic Area Studies. Nah, jadi ada 3 kerangka metodologi, 3 kerangka berpikir itu menurut saya yang Fedi pakai, setidaknya 3 itulah di buku ini. Barangkali ada metodologi lain. Kemudian setelah kerangka metodologi kita masuk ke temuan. Oke. Setelah kita masuk ke temuan, di Turki misalnya, Fedi menemukan bahwasanya ketiga negara tersebut, faktor pendorong munculnya populisme Islam ini serta berapa lamanya, Fedi ingin meneliti ini, serta berapa lamanya populisme Islam berkembang dan bertahan di suatu kawasan atau negara. Misalnya kita bahas dari Turki dulu. Di Turki itu, Fedi di dalam bukunya mengungkapkan bahwa agen sosial telah berhasil menguasai negara setelah melalui serangkaian tantangan dari militer. Nah, sebelum Kemalisme Mustafa Kemal Atatürk itu menguasai negara Turki, itu kan kita tahu bahwa Turki sempat dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani. Nah, itu di Turki itu cukup lama Turki Utsmani menguasai. Namun setelah itu kan dia tidak lagi menguasai. Nah, bahkan setelah itu ada juga Partai Islam AKP. Jadi evolusi populisme Islam di Turki berhasil memperoleh kemenangan melalui Partai AKP atau Partai Adalet ve Kalkın Partisi AKP yang telah mengikuti bentuk negara yang demokratis. Kemudian kalau kita lihat dari Mesir. Nah, Mesir ini populisme Islamnya digawangi oleh Ikhwanul Muslimin atau IM. Trajektori Islam politik di Mesir berada pada tataran yang berbeda dengan Turki. Setelah Mesir mengalami periode kolonialisasi, penjajahan, perebutan pengaruh ideologi di Perang Dingin, dan kemudian proses pembangunan Ikhwanul Muslimin justru berhasil menguasai masyarakat Mesir. Ikhwanul Muslimin menjadi kekuatan oposisi politik yang paling kuat bahkan dan terorganisir di Mesir. Dalam waktu yang tidak sebentar, pada saat Presiden Hosni Mubarak lengser, Ikhwanul Muslimin menjadi kekuatan politik yang terkonsolidasi dengan menguasai negara untuk sementara waktu. Ya, meskipun Ikhwanul Muslimin secara organisasional mirip dengan AKP di Turki, tapi dampak yang ditimbulkan Ikhwanul Muslimin tidak sebesar AKP karena mereka baru bisa berkembang di tahun 90-an. Nah, menurut hadis, Islam di Mesir memang digunakan oleh Ikhwanul Muslimin menjadi simbol politik untuk menyingkirkan elit dominan dari militer berkuasa sebagaimana di Turki. Namun faktanya kekuasaan Ikhwanul Muslimin di bawah rezim Muhammad Mursi justru runtuh dengan cepat. Tidak lama juga ternyata di Mesir populisme Islamnya tidak berkembang lama juga. Di tangan Jenderal Abdel Fattah yang notabene berasal dari militer Mesir. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah populisme Islam di Indonesia akan bertahan lama? Ternyata di Indonesia sejak zaman kolonial pasca kolonial dan melihat perkembangan kapitalisme dan neoliberalisme di Indonesia itu sempat terpinggirkan dan kemudian menjadi kekuatan oposisi yang cukup kuat di era reformasi. Namun pada prinsipnya politik Islam di Indonesia tidak pernah menjadi kekuatan masyarakat yang sangat masif, apalagi sampai menguasai negara seperti Turki dan juga organisasi besar seperti Ikhwanul Muslimin. Jadi di Indonesia tampaknya
populisme Islam tidak bisa bertahan lama. Nah, trajektori populisme Islam di Indonesia cenderung mengarah pada kegagalan bahkan. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah secara historis tidak pernah ada unsur borjuis yang berdominan dan kuat dalam populisme Islam baru. Tidak seperti di Turki dan Mesir, di samping karena kurangnya wahana yang sanggup dan dapat dipercaya memonopoli pernyataan sebagai wakil umat, beberapa elit yang kemudian dapat bertahan merupakan hasil dari pemerintahan Soeharto dengan model kapitalisme semu sebagaimana yang ditulis oleh Kunio Yoshihara. Oke, jadi itu populisme Islam di 3 negara antara Turki dengan AKP-nya, kemudian Mesir dengan Ikhwanul Musliminnya, dan Indonesia yang tidak dapat bertahan lama ternyata. Kemudian selanjutnya kontribusi keilmuan. Kira-kira kontribusi keilmuan apa yang dapat kita ambil dari ini? Ya, menurut saya kontribusi keilmuan yang dapat kita ambil dari buku Freddy R. Hadis ini, Islamic Populism in Indonesia and Middle East, Freddy R. Hadis ini memberikan kita sudut pandang baru. Memberikan kita perspektif berbeda dalam melakukan komparasi politik antara ketiga negara. Meskipun memang ada literatur lain yang mengkaji tentang ketiga negara ini, namun kajian lain misalnya lebih menekankan aspek perubahan sosial ekonomi di Turki, Mesir, dan mempengaruhi konstitusinya. Sementara itu, Freddy menawarkan kajian yang justru lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan historis, ekonomi politik, juga Islamic Studies area. Lebih jauh dapat disimpulkan bahwa studi Freddy memperlihatkan sebetulnya hubungan antara kebangkitan Islam politik, kolonialisme, demokratisasi maupun kekuasaan otoriter ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, itu kesimpulan yang saya ambil dari buku Freddy. Sepertinya itu yang ingin Freddy katakan. Karena hampir di setiap masa populisme Islam kerap muncul dan memposisikan dirinya sebagai yang tertindas. Ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi justru menurut Freddy lebih masuk akal daripada doktrin-doktrin teologis yang membuat munculnya populisme Islam itu. Justru ketimpangan itu kembali ke moderasi ekonomi tadi daripada doktrin teologis atau kekerasan atas nama agama, radikalisme ataupun terorisme. Dari sudut pandang ini dapat dipahami bahwa bangkitnya populisme Islam model baru di dunia Muslim sebenarnya hanyalah versi lain saja dari populisme Islam di dunia Barat, sama-sama karena faktor ekonomi menurut Freddy. Bukan menurut saya, menurut Freddy. Populisme Islam model baru hanyalah sebuah bentuk ekspresi dalam merespon perkembangan sistem ekonomi yang kerap berubah-ubah dan cenderung merugikan atau bahkan mengeksekusi sebagian kelompok. Evolusi populisme Islam sebagaimana disinggung sebelumnya kerap mengalami tingkat keberhasilan yang beragam tergantung konteks ruang dan waktu di satu sisi. Kadangkala aliansi antar kelas yang terbentuk di bawah pancingan Islam dapat terwujud, tapi kadang juga tidak. Nah, menurut pengakuan Freddy, sebenarnya ia terpengaruh oleh cara pandang Clash of Ignorance-nya Edward Said. Pasalnya ada semacam kelesuan dalam mewujudkan idealisme tersebut. Jika demikian, maka sangat mungkin ini semua hanya berputar pada relation of domination atau cultural hegemony kebudayaan, hegemoni kultural. Namun terlepas dari semua itu, pertanyaan yang masih tersisa adalah yang pertama, sebenarnya apakah ini ujung dari evolusi populisme Islam atau justru populisme Islam akan tumbuh lagi dan berkembang di kemudian hari. Nah, maka dari itu buku Freddy ini saya kira memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam kemajuan pemikiran politik Islam. Buku ini sangat penting dibaca bagi siapapun yang tertarik dengan kajian-kajian Islam politik keagamaan. Nah, kemudian yang terakhir refleksi kritis dari saya, bahwasanya ya walaupun buku ini tentunya dia mempunyai kontribusi positif,
Tapi buku setebal 240 halaman ini dirasa masih sangat minim menjelaskan konsep-konsep teologis seputar politik Islam. Apakah kondisi di masing-masing negara tersebut semata-mata dipengaruhi oleh dinamika konstelasi ekonomi politik dan mobilisasi kapital, atau justru karena adanya peran dan ide-ide tafsir teologis yang juga telah berubah seiring kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Sebagai contoh misalnya dari pemahaman Islam Ortodoks yang pada perkembangannya menjadi lebih bersifat politis dan praktis. Di samping itu muncul pula pertanyaan yang belum terjawab dalam buku ini, yaitu jika memang populisme Islam dapat menjadi kekuatan yang mampu mendominasi dalam pemerintahan sebuah negara, lalu berapa lama kekuatan tersebut atau aliansi tersebut dapat bertahan? Jika mengacu pada studi kasus di 3 negara dalam buku ini, tampaknya tidak lama. Dapat diprediksi bahwasanya populisme Islam tidak pernah bertahan lama, hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian refleksi kritis terakhir, barangkali Fedi R. Hadis memang ia berani menggunakan pendekatan ekonomi politik yang belum banyak digunakan dan sosial historis pada pendekatannya terhadap politik Islam kontemporer. Dia berani keluar dari ortodoksi Islam politik yang biasanya hanya menitikberatkan pada aspek-aspek teologis. Pendekatan ekonomi politik menjadi penting dalam mempelajari Islam politik yang telah lama tertunda menurut Fedi. Dan populisme Islam menjadi contoh yang konkret untuk kajian Islam politik seterusnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa bagian di buku ini yang perlu dilengkapi, karena pada dasarnya analisis strategi politik yang dibahas sudah sangat familiar, digunakan oleh religius populis di Eropa tentunya. Tidak hanya spesifik pada Islamic populism, tapi juga terhadap negara agama-agama lain. Bagaimanapun pada akhirnya muaranya terbitnya buku ini adalah sebuah pendekatan kritis dan kreatif dari Fedi untuk mengkaji dan meneliti Islam politik secara lebih komprehensif dan menunjukkan bahwa dalam kajian Islam politik masih banyak persoalan yang harus dieksplorasi dan terus dibaca ulang. Jadi tidak boleh mandek begitu saja, tidak boleh buku di situ, harus tetap ada pembaruan, harus tetap ada sesuatu yang dibaca ulang dalam kajian Islam politik dan lain-lain. Kalau dalam bahasanya itu scientific revolutionnya Thomas Kuhn itu perlu adanya revolusi ilmiah, tapi dalam bidang ekonomi, dalam bidang Islam politik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ibnul Jauzi yang sudah mempresentasikan review atas hadis ya, berarti hadis ya. Saya kira tadi beberapa hal sudah dikatakan ya. Kita langsung saja ke presentasi berikutnya kepada Mas Ahmad Huzaifah, dipersilakan. Mas Ahmad Huzaifah. Iya Pak. Ya, silakan. Sudah. Sekarang sudah saya jadikan co-host. Monggo, saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami teman-teman yang memberi waktunya, sebelum saya mulai saya ingin Oke, silakan. Sudah bisa dibaca, silakan. Buku yang dari pada yang berarti spektrum apa jadi nanti pembahasannya akan kembali ke rumah oleh teman-teman
dari covernya, dari cover buku yang saya review, dia berdiri dari akhir. Jadi autornya adalah Naomi Stephen Riley. Buku ini terbit pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh publisher Oxford University dan dia katanya sekitar 250 halaman. Jadi Riley ataupun author dari buku Effective Passport itu merupakan salah satu mantan editor di Wall Street Journal dan dia juga termasuk salah satu pelaku ataupun orang yang secara langsung mengalami pernikahan lintas agama, yaitu di mana Riley sebagai agama Yahudi, kemudian suami sebagai agama Kristen. Jadi buku ini kurang lebih dijelaskan mengenai tantangan ataupun perjalanan ataupun kisah fenomena yang terjadi di Amerika mengenai pernikahan campur agama. Dan tahun itu Riley pun dia selain dia berfokus pada mengenai lintas agama pernikahan itu, dia juga berfokus pada pendidikan dan filantropi budaya. Jadi salah satu yang menjadikan buku ini terbit ataupun Riley ini yaitu mengenai pernikahan lintas agama yang terjadi di Amerika itu dia mengalami terus peningkatan dari satu dekade ke dekade berikutnya. Dia mengalami terus peningkatan. Jadi maraknya pernikahan beda agama itu menjadi tren yang pahit bagi para pemuka agama di Amerika. Karena mereka beranggapan bahwa semakin naik pernikahan lintas agama maka bisa diasumsikan bahwa praktik keagamaan tradisional itu cenderung lebih menurun sehingga mengkhawatirkan bahwa anak-anak yang ke depan yang nanti akan lebih condong menjadi anggota perangkat agama. Oleh karena itu buku ini ditulis oleh Riley. Kemudian jadi dalam buku yang ditulis dalam cakupan buku yang ditulis oleh Riley, dia mencakup beberapa pembahasan ya, seperti sejarah pernikahan campur, kemudian pacaran, pernikahan, kemudian dia juga membahas mengenai membesarkan anak bagi orang atau bagi pasangan yang berbeda agama ataupun agama, kemudian konteks perayaan dan juga beberapa tanggapan institusi keagamaan mengenai pernikahan campuran atau pernikahan agama yang berlaku di masyarakat Amerika. Nah, kemudian ada pun metodologi yang digunakan oleh dari dalam bukunya. Buku ini kalau yang saya baca dia lebih kepada buku yang kualitatif dan juga dia juga tadi kasus di mana Riley itu melakukan wawancara kepada sekitar kurang lebih pada 200 tokoh agama yang terdiri dari beberapa agama. Ada pun pendeta Protestan, Katolik, Ortodoks, Yahudi, Muslim dan sebagainya. Selain itu juga Riley juga melakukan wawancara terhadap beberapa pernikahan dan juga beberapa pasangan beda agama. Nah, dalam melakukan wawancara terhadap pasangan beda agama, dia menggunakan suatu platform yang bernama YouGov. Jadi ini sebuah platform yang terdapat di Amerika, yaitu persahabatan pendapat, di mana tujuannya itu untuk mensurvei para nasional orang Amerika yang telah berpasangan secara lintas agama atau berbeda agama yang sebenarnya akan dianalisis secara deskriptif. Kemudian berikutnya adalah pembahasan. Jadi jika kita lihat dari bukunya adalah sebenarnya buku dari buku Riley itu lebih kepada kalau yang saya pahami itu lebih kepada curhatan bagaimana pertemuan si Riley dengan suaminya karena mereka berdua adalah pasangan berbeda agama, kemudian ikut menggabungkan antara pengalaman pernikahan beda agama yang dia rasakan atau dilakukan oleh orang-orang yang ada di Amerika Serikat itu. Nah, isu dari pernikahan agama sebenarnya dia memiliki sejarah panjang, yaitu kurang lebih pada abad ke-16, yaitu sejak Theodor yang menghubungkan Asia ke Eropa dan juga Mediterania. Dari tahun di abad ke-16 hingga sekarang pernikahan beda agama atau lintas agama itu masih menjadi tren yang cukup hangat baik di Amerika ataupun di Indonesia yang sampai sekarang pun masih relevan pembahasan mengenai pernikahan beda agama. Nah, jangan kalau kita melihat pada apa sih perkawinan itu. Jadi perkawinan itu kan yang saya dapatkan dari beberapa sumber referensi yaitu mengenai pada dasarnya pernikahan itu adalah urusan agama
yang dilakukan oleh 2 orang dari jenis kelamin berbeda, kemudian mengungkapkan diskusi sebagai suami istri dan lain sebagainya. Sedangkan pernikahan campur pada awalnya itu lebih kepada pernikahan dari etnis yang berbeda, baik ras ataupun tempat kelahiran, status, budaya dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kita mengartikan pernikahan beda agama lebih kepada lintas agama dan juga etnis. Nah, dalam memulai bukunya, Kyle itu lebih melihat kepada apa yang dimaksud dengan pernikahan dari sudut pandang agama yang berbeda-beda, baik dari agama Kristen, kemudian Yahudi, kemudian dari agama Islam dan juga lain sebagainya. Nah, Riley mengungkapkan bahwa beberapa agama seperti Islam dia memiliki bias gender dalam hal status perempuan. Jadi dia mengungkapkan bahwa dalam pernikahan beda agama, perempuan itu tidak dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda agama, sedangkan yang laki-laki dibolehkan gitu. Jadi menurut dia ada bias dalam hal gender status pernikahan beda agama. Dan juga ada beberapa agama seperti Mormonisme ataupun beberapa sekte Yahudi yang garis keras daripada yang lain. Jadi sedangkan agama yang lain seperti Katolik dan Protestan mereka lebih cenderung liberal. Makanya dari buku yang saya baca dari Riley itu mengungkapkan bahwa kebanyakan orang yang melakukan nikah lintas agama ialah mereka yang beragama Katolik dan juga Protestan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir yang saya lihat pernikahan lintas agama di Amerika itu menjadi sama, namun hanya sedikit yang perhatian. Jadi hal inilah yang membuat Riley itu menulis sebuah karya mengenai Divide to Apart, mengenai perbedaan, mengenai lintas pernikahan lintas agama dan juga apa dampaknya bagi society Amerika dan juga kepada dampak daripada agamaan yang nanti akan terjadi di Amerika berikutnya. Nah, dalam ulasan ataupun bacaan yang saya dapatkan dari Riley itu mengatakan bahwa sebenarnya orang yang melakukan pernikahan lintas agama, mereka menikah lintas agama itu bukan disengaja, tapi mereka lebih kepada hanyut dalam situasi perkencan. Jadi mereka orang menikah agama itu mereka lebih condong menghabiskan banyak waktu untuk berkencan, sehingga mereka hanyut, kemudian mereka lebih memikirkan mengenai cintanya mereka daripada doktrin ataupun praktikal keagamaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Nah, sehingga dia menyimpulkan ataupun mendapatkan bahwa kepatuhan agama yang kuat di masa lalu bukanlah jaminan bahwa seseorang menikah dalam keyakinan, apalagi ketika anak-anak melihat perbedaan praktik keagamaan di antara orang tua mereka sendiri. Jadi mengapa di Amerika itu banyak pasangan yang menikah dengan agama yang berbeda, karena mereka itu melihat dari orang tua mereka bahwa orang tua mereka pun melakukan pernikahan lintas agama, sehingga mereka juga melakukan hal sama. Dan itu juga ada beberapa orang tua yang enggan untuk menasihati anaknya untuk tidak bernikah ataupun memiliki pasangan lintas agama, karena mereka lebih kepada rasa malu untuk menasihati karena mereka melakukannya seperti itu. Nah, jadi ketika Riley melakukan survei 100 lebih dan juga survei nasional mengenai orang-orang menikah lintas agama, Riley mendapatkan 42% pernikahan yang terjadi di Amerika Serikat adalah hubungan antar agama. Jadi hampir setengah orang-orang yang ada di Amerika itu mereka melakukan pernikahan beda agama, dan statistik ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dari selain itu, Riley lebih lanjut menunjukkan perubahan sikap terhadap agama di ruang publik. Jadi dari isu pernikahan lintas agama itu muncul isu-isu di publik mengenai kekuatan pernikahan, sehingga tekanan pluralisme dan juga obsesi terhadap toleransi. Jadi ketika mereka lebih cenderung untuk menghakimi orang-orang beda agama, maka orang-orang semakin berani untuk melakukan pernikahan beda agama karena ada toleransi. Kemudian juga jangan dari beberapa agama yang dibahas oleh Riley, dia dari survei yang dia lakukan, dia mendapati bahwa ada beberapa agama yang dia kemungkinan ataupun chance untuk menikah dalam beda keyakinan itu kecil. Seperti misalnya agama Mormon itu paling kecil kemungkinan untuk menikah beda keyakinan. Sementara orang Yahudi itu yang paling mungkin ataupun
yang paling besar kemungkinannya untuk melakukan hubungan lintas agama. Sedangkan agama Muslim ataupun orang Muslim itu berada di tengah-tengahnya. Nah, dan itu juga ada beberapa data yang diungkapkan oleh Riley bahwa beberapa agama tertentu dia lebih rentan untuk terjadinya sebuah perceraian ketika warga mereka menikah dengan agama yang berbeda. Seperti misalnya seseorang yang beragama Protestan dan juga menikah dengan orang Yahudi. Jadi Katolik menikah dengan Protestan dan juga orang Yahudi menikah dengan Kristen itu memiliki kecenderungan untuk bercerai. Jadi kemungkinan mereka untuk bercerai itu lebih besar agama-agama tertentu itu. Nah, kemudian seperti yang dia sampaikan bahwa orang pasangan yang menikah lintas agama itu mereka bukan sengaja tapi lebih pada hanyut. Jadi dia mendapatkan pola bahwa orang yang melakukan pernikahan beda agama itu polanya adalah mereka bertemu kemudian jatuh cinta dan sisanya ada sejarah, karena sejarah itu maksudnya lebih pada perceraian seperti itu. Beberapa alasan mengapa pernikahan beda agama atau pernikahan lintas agama itu makin meningkat di Amerika, karena mereka cenderung tidak memikirkan atau tidak mendiskusikan beberapa pertanyaan mengenai keimanan, karena mereka menganggap bahwa hal-hal yang berupa keimanan itu tidak terlalu penting pada saat itu dan juga jarang dibahas. Ini karena sebagian orang yang menemukan pasangan mereka itu berada pada usia 20-an, di mana menurut Riley adalah usia 20-an itu periode di mana ketaatan beragama seringkali dihindar, sehingga mereka tidak terlalu tertarik untuk membahas mengenai hal-hal yang berbau keagamaan ataupun keimanan ketika mereka memiliki pasangan. Nah, ini beberapa alasan secara umum orang-orang yang hendak melakukan pernikahan lintas agama mereka cenderung kurang memikirkan hal-hal yang akan berdampak pada kehidupan mereka, antara lain seperti misalnya bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka, bagaimana orang tua membimbing anaknya dalam pendidikan agama, bagaimana dari pengasuhannya, dan juga bagaimana mereka akan merayakan hari-hari keagamaan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada beberapa agama yang cenderung ataupun lebih aktif semua ketika mendengar ataupun ketika membahas isu itu mengenai pernikahan ataupun tentang pernikahan lintas agama, seperti misalnya Yahudi dan juga Islam. Jadi agama dua ini bagi Riley itu secara fenomena di sana mereka lebih aktif untuk mencemooh ataupun untuk menjudge orang-orang melakukan pernikahan lintas agama di Amerika Serikat. Ini beberapa sumber ataupun dalil agama Yahudi, misalnya mereka melarang pernikahan agama seperti yang terdapat di kitab mereka di Ulangan 34, kemudian sedangkan di Islam adalah Al-Baqarah dan sebagainya. Kemudian saya coba mengambil pernikahan yang ada di Indonesia seperti ini, misalnya di undang-undang pernikahan adalah halal jika dilakukan menurut hukum dan keyakinan agamanya dan sebetulnya harus didaftar sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi perbedaan antara jika kita membandingkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga berbeda di Amerika. Kalau di Amerika yang saya pahami adalah pernikahan itu lebih kepada willingness ataupun kemauan masing-masing, bukan kepada sisi agamanya si pasangan tersebut. Nah, kemudian beralih kepada kontribusi dari buku Riley itu, dia memiliki beberapa kontribusi. Di antaranya ialah buku Riley Tilfed du Asphalt itu dapat menjadi salah satu referensi penting dalam membaca fenomena terbaik tentang bagaimana fenomena terkini mengenai situasi pernikahan agama di masyarakat Amerika. Kemudian juga beberapa karya Riley disebutkan sebagai karya kontemporer mengenai perkawinan agama, ras, dan yang dapat digunakan sebagai teks tambahan dalam kursus sosiologi dan juga yang berhubungan dengan agama ataupun keluarga. Dan dia juga menjadi bacaan wajib
tidak hanya untuk pasangan beda agama, tapi bagi siapapun yang mempertimbangkan pernikahan beda agama. Tapi untuk semua orang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang fenomena pernikahan lintas agama yang belum dipelajari dan tetap di Amerika. Adapun salah satu kritik yang saya cermati adalah salah satu batasan atau kekurangan dari buku ini adalah kurangnya fokus teoritis yang menghubungkan analisis Reilly dengan konsep pernikahan campuran yang lebih luas. Jadi yang ini maksudnya adalah Reilly lebih fokus pada pernikahan yang ada di Amerika saja, tapi tidak membahas kepada masyarakat yang konteksnya lebih maju seperti di Amerika Utara, Eropa, dan juga bagian lainnya. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Huzaifah ya. Sudah berbicara tentang fenomena nikah beda agama yang ada di Amerika ya. Seperti itu fenomena yang saya kira luar biasa ya. Dan harapan saya tentunya informasi dari buku ini itu jelas menunjukkan fakta kepada kita. Memang nikah beda agama itu fakta yang memang terjadi ya. Amerika yang sangat kita kenal liberal seperti itu ya, konsekuensinya seperti itu gitu ya. Kemudian juga konsekuensi masyarakat yang multi etnis, multi agama ya, sepertinya ya secara sosiologis pernikahan beda agama itu tidak bisa dibendung gitu ya. Nah, sebetulnya ini menurut saya tadi ya, mungkin nanti kita diskusikan ya, refleksinya untuk konteks keindonesiaan itu maksud saya dari apa yang disampaikan oleh Mas Huzaifah dari hasil review terhadap fenomena nikah berbeda agama yang ada di Amerika, itu refleksinya untuk konteks Indonesia apa gitu. Tadi dikatakan berbagai implikasi gitu ya, dan juga berbagai motif ya, berbagai motif. Dan ternyata di Amerika itu ya nikah beda agama itu betul-betul faktanya yang begitu banyak ya. Dan di Indonesia menurut saya juga karena tidak terdata secara akurat ya, kayak penelitian begitu kita tidak tahu persis ya. Tapi faktanya ada ya, faktanya juga ada. Dan dari sisi masyarakatnya juga menurut saya sama-sama masyarakat majemuk, di Indonesia juga majemuk, dari sisi agama majemuk gitu ya, dari sisi etnis majemuk ya. Tetapi ini persoalannya adalah fokus kita adalah nikah berbeda agama ya. Nah itu ya sebagai komentar singkat saya dulu ya untuk membaca buku ini. Dan tadi Mas Huzaifah belum begitu tegas ya. Kira-kira buku ini menawarkan pendekatan apa melihat fenomena nikah beda agama itu. Jadi theoretical framework dari penulis buku ini ketika dia memotret tentang fakta atau realitas pernikahan beda agama itu, kerangka berpikir seperti apa yang dibutuhkan penulis ya. Nah itu yang barangkali nanti juga disoroti dan juga dikritis oleh teman-teman gitu ya. Nah refleksinya kalau kita kaitkan dengan kajian fikih itu gimana itu ya, seperti itu kan saya kira menarik. Dan ini isu aktual dan isu globalnya di situ. Nah juga tadi juga Mas Ibnul Jauzi ya, ada sebuah statement dari buku itu, dan menurut Mas Ibnul Jauzi kerangka berpikir yang digunakan oleh Perdi R. Hadis itu ada kerangka salah satunya yang yang sangat menonjol itu ekonomi politik ya, ekonomi politik. Walaupun tadi juga ada studi kawasan ya, sosiohistoris juga iya ya. Nah, betul buku itu memang sepertinya tidak tertarik bagaimana kerangka teologis itu dipergunakan, tidak tertarik. Nah, mungkin ini yang barangkali menarik, misalnya mengapa seorang peneliti Perdi Hadis itu tidak begitu tertarik dia menggunakan doktrin teologi sebagai salah satu
penyebab munculnya radikalisme, kekerasan atas nama agama gitu ya. Nah itu. Nah jadi isu Mas Ibnul Jauzi ini adalah isu persoalan radikal. Jadi keberagamaan yang radikal atau ya kalau kita lebih sedikit teroris ya, cara berpikir teroris itu ini mengapa dan apa faktor penyebabnya dan apa implikasinya. Nah ternyata kita lihat ya, artinya ini problem juga ketika orang menuduh bahwa gerakan populisme Islam itu hanya semata-mata teologis itu keliru. Dan ini yang menurut saya juga perlu kita refleksikan. Kenapa sekarang misalnya gerakan radikalisasi atau gerakan Islam wasatiyah, cara berpikirnya menurut saya ya tidak bisa semata-mata aspek teologis, tapi ada aspek yang lainnya. Yang lain tadi itu yang dikemukakan oleh Mas Ibnul Jauzi, salah satunya itu adalah faktor ekonomi politik. Nah, jadi artinya begitu. Nah, nanti saya cerita, ada riset saya di Medan itu ya, beberapa tahun yang lalu, ada temuan saya yang menarik, tobatnya seorang, seorang dalam tanda kutip ya, dari radikalis, dan seorang ini adalah dia pernah merampok bank niaga di Medan. Ya. Dia bilang ketika saya meneliti, saya ketemu beliau di pondok pesantren yang diasuh beliau di Medan itu, beliau bilang kita hanya butuh waktu ya 15 menit rampung gitu ya. Nah itu. Nah nanti, tapi sekarang orang ini menjadi kiai yang ngopeni anak-anak teroris itu. Nah ini saya kira ada problema yang menarik. Nah ini barangkali data yang saya sebutkan ini belum menjadi bahasan dari RPRDH di sini ya. Ini sebagai data pembanding gitu ya. Samping itu saya kira juga banyak yang lain ya. Nah, jadi saya kira itu sebagai komentar awal saya kepada dua buku sebagai prolog gitu ya. Nah, saya harapkan kepada teman-teman mungkin coba dikritisi dua buku ini, tentunya tadi sudah dimulai oleh masing-masing Ibnul Jauzi, Mas Ibnul Jauzi sama Mas Huzaifah Ahmad. Nah, untuk itu saya persilakan. Silakan siapa yang akan menanya siapa, dan tolong sebutkan bertanyanya kepada pemakala pertama atau kepada pemakala kedua. Jadi isu yang kita angkat malam ini adalah isu radikal dan cara menanggulanginya, kemudian isu tentang nikah beda agama gitu. Nah, ini saya kira isu yang sama-sama krusial ya. Sama-sama menjadi sebuah perhatian publik ya. Terutama di Indonesia saya kira itu menjadi isu yang luar biasa. Sepertinya selalu muncul isu ini gitu ya. Nah, saya kira kita juga tidak bisa berpikir radikal itu semata-mata dengan pendekat sekuritas, tidak bisa juga. Nah, ini menurut saya problemanya ya. Orang menanggulangi terorisme itu, tembak di tempat macam itu justru ada bermasalah loh. Nanti saya sampaikan hasil riset saya ketika saya berwawancara dengan salah seorang mantan pelaku dari yang menghalalkan segala cara untuk perjuangan Islam itu gitu ya. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang sudah siap memberikan pertanyaan, respon, atau mungkin ada kritik juga, silakan gitu ya. Silakan. Baik, saya persilakan. Langsung saja siapa yang akan berbicara dan dijelaskan pertanyaannya diarahkan atau ditujukan kepada siapa. Saya persilakan. Mungkin saya duduk. Nah, silakan Mas Siswanto. Baik. Yang pertama ini kepada Pak Ibnul Jauzi ya. Jujur Pak Ibnul, saya masih agak gamang memahami makna dari populisme Islam ini. Sekilas kalau dilihat dari artinya, apa itu definisi yang diberikan oleh Pak Ibnul Jauzi yang mengatakan bahwasanya populisme Islam khususnya di dalam kontemporer ya. Kalau populisme Islam dalam masa kolonial itu jelas nampaknya lebih positif karena memang dipergunakan untuk melawan penguasa yang saat itu zalim lah, penjajah lah, semacam itu. Tapi dalam kontemporer ini dimaknai sebagai upaya meningkatkan peran politik, ekonomi, sosial umat Islam
di negara masing-masing. Ini positif. Namun ketika populisme itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan, ini menjadi negatif. Nah, dari contoh-contoh yang diberikan oleh Mas Ibnul Jauzi ini, populisme itu lebih cenderung kepada makna radikal. Kalau kita kaitkan dalam konteks di Indonesia mungkin ya seperti kelompok HTI gitulah. Sehingga populisme Islam itu seakan-akan benar-benar negatif. Seperti itu. Kemudian saya dulu pernah kayaknya setahun 2 tahun yang lalu lah pernah mendengar statement tentang Kemenak itu tentang bahwasanya penanggulangan kemudian bahaya terhadap populisme Islam tersebut. Ini tadi saya juga searching masih ada itu tentang tanggapan Kemenak Yakut Khalil itu terhadap bahaya tentang populisme Islam di Indonesia, dan salah satu kebijakannya adalah akhirnya dia itu membuat list dai-dai penceramah yang dicap radikal semacam itu. Nah, sehingga saya memaknai populisme itu sendiri itu lebih cenderung pada gerakan-gerakan Islam yang dia itu berseberangan dengan penguasa. Nah, apalagi dalam kasus ini juga gerakan 212 semacam itu ya. Itu apakah termasuk juga masuk dalam populisme Islam karena memang itu adalah respon dari umat Islam yang mungkin tidak sependapat dengan pemerintah yang berkuasa semacam itu. Tapi kalau kita lebih mengarah pada contoh-contoh yang diberikan, ini lebih mengarah kepada sifatnya Islam radikal semacam itu. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi apakah ini masuk populisme Islam yang seperti yang di akhirnya Kemenak itu memunculkan kebijakan-kebijakan semacam itu, membuat list yaitu penceramah-penceramah yang dicap radikal agar tidak terjadi populisme Islam atau bagaimana. Itu ya kepada Pak Ibnul Jauzi. Kemudian kepada Pak Huzaifah Ahmad terkait ini, sebenarnya apa yang disampaikan dalam buku itu menarik. Menarik ketika kita perbandingkan dengan interfaith marriage di Indonesia gitu, di mana negara Amerika dan Indonesia sama-sama negara dengan populasi besar, kemajemukan dan pluralisme yang besar. Namun perbedaannya adalah di sana liberal dan di Indonesia adalah religius. Nah, sehingga kalau saya sendiri melihat mendengarkan apa yang disampaikan Pak Huzaifah Ahmad itu, kritik penting dari saya adalah bagaimana Islam yang di Indonesia secara tegas menerima mengharamkan pernikahan beda agama, melarang pernikahan beda agama, itu sudah sunatullah. Karena dengan penelitian yang sudah dibacakan Pak Jaya Muhammad itu, jadi kemurnian agama, terutama agama Kristen, itu sudah tidak terjaga lagi. Sudah mungkin pada saat ini sudah berbeda jauh dengan Injil yang terdahulu semacam itu kan. Sedangkan Islam dengan pegangan yang ada itu kemurniannya insya Allah ya mungkin ada beberapa yang sudah melenceng, tapi tidak seperti dengan agama-agama yang lain. Sehingga saya mengatakan itu sunatullah. Dan ketika itu sudah orang-orang sudah kehilangan dengan agama aslinya, dia juga kehilangan kehilangan pedoman untuk menjadi makhluk yang sempurna, manusia yang baik dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa dikritisi lebih jauh sebenarnya itu. Kemudian yang belum disebutkan itu kritik saja dari saya. Kemudian pertanyaannya adalah dari yang disampaikan Pak Huzaifah Ahmad itu, saya sendiri belum menangkap apakah penulis buku ini setelah melakukan penelitian dia termasuk orang yang pro dan atau kontra dengan interfaith marriage yang ada di Amerika semacam itu. Karena dia kan pelaku kan di situ kan. Dia pelaku melakukan pernikahan beda agama, tetapi dalam beda agama dalam penelitiannya dia meneliti bahwasanya ketika ini masih masif terjadi begitu banyak, maka orang-orang tidak akan memikirkan masa depannya, tidak akan memikirkan generasi masa depannya. Dia pelaku, tetapi juga dalam penelitiannya dia mengkritisi hal-hal semacam itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya apakah dia itu termasuk pro atau kontra dengan interfaith marriage yang ditulis dalam bukunya dengan berbagai penelitian, dengan berbagai ancaman yang mungkin sudah dia teliti. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mas Sisonto ya. Tolong Mas Ibnul Jauzi dan juga Mas Huzaifah Ahmad ya ditahan dulu jawabannya. Kita mohon mungkin ada juga penanya yang lain ya untuk memberikan
tanggapan gitu atau apa namanya respon, atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis lagi gitu terhadap dua makalah ini. Saya persilakan teman lain ya, untuk apa namanya memberikan pertanyaannya gitu, baik kepada Mas Ibnul Jauzi maupun kepada Mas Huzaifah Ahmad. Saya persilakan. Oke, mungkin saya dulu ya, Pak. Siapa? Saya dulu mungkin jawab dari saya, Pak Ariswanto. Mas Huzaifah ya? Iya. Enggak, Ya, jangan dijawab dulu. Oh, Kita memberikan kesempatan ya minimal 2 atau bahkan 3 penanya dulu lah, nanti biar direspon secara bersamaan. Saya persilakan, tadi Mbak Ismatul Maula sepertinya mau memberikan respon. Silakan Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mungkin yang pertama tadi ke Mas Huzaifah dulu, karena suaranya tadi nggak begitu dengar Mas. Saya yang pertama yang konfirmasi aja, karena kebetulan nanti minggu depan juga mungkin saya akan sedikit berkaitan gitu, terkait dengan kalau saya minggu depan mungkin terkait apa namanya, teori umumnya atau contoh saja terkait dengan nikah beda agama. Cuman saya ingin bertanya Mas Huzaifah, dalam buku itu sebenarnya tadi kan sepertinya saya juga melihat di itu ayat yang dikutip atau apa ya bahasanya tadi, bukan ayat ya. Kalau dalam buku itu sebenarnya pernikahan beda agama yang diteliti otomatis oleh penulis itu seperti apa begitu, karena kalau di dalam misalnya kalau di dalam nanti fikih yang ada di dalam buku yang nanti akan saya presentasikan kan memang ada semacam jawaban begitu terkait dengan kasus-kasus atau persoalan-persoalan kontemporer yang ada di dunia, bukan hanya mungkin di wilayah tertentu, tetapi secara umum pernikahan beda agama itu memang sampai hari ini mungkin di Indonesia juga sekarang lagi ramai sekali bagaimana pernikahan beda agama itu terjadi begitu. Apa yang kemudian ingin disampaikan oleh apa namanya penulis gitu terkait dengan isu-isu yang memang ada gitu, karena apa mungkin saya tidak mendengar ya tadi, memang agak kebetulan di sini juga mungkin karena cuaca tidak jadi memang terputus-putus, supaya saya bisa gamblang melihat itu gitu. Itu yang pertama ke Mas Huzaifah. Kemudian yang selanjutnya pemakalan yang pertama terkait yang disampaikan Pak Yus tadi adalah isu radikal lah seperti itu di dalam buku itu. Saya juga ingin menangkap Mas, sebenarnya dalam buku itu apa yang kemudian dikehendaki penulis, gambaran umum atau kerangka apa ya, kerangka aplikatif begitu yang memang terjadi di wilayah yang diteliti oleh penulis gitu. Jadi dari mana gitu, karena kalau saya melihat tadi kan memang itu sebuah isu yang kemudian dituliskan oleh penulis gitu ya. Apa yang ingin disuguhkan gitu. Karena isu radikal ini kan sebenarnya sudah lama terjadi dan kemudian seolah-olah begitu ya, dalam tanda kutip mungkin tidak menemukan titik temu yang apa yang harus dilakukan gitu terhadap mungkin jawabannya sudah ada tetapi kemudian tidak bisa diterapkan, atau memang itu ada hal-hal yang misalnya tadi disampaikan isu politik, ekonomi dan seterusnya, atau memang terkait dengan pemahaman agama ya, atau memang pergerakan tokoh yang sangat besar sekali kemudian membuat apa namanya isu-isu itu muncul seperti itu. Apa yang ada di dalam buku itu. Jadi itu yang ingin saya ketahui dari dua narasumber atau makalah ya. Dalam hal ini Mas Ibnu dan Mas Huzaifah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ismatul Maula ya. Saya ini seperti pertanyaan Mas Iswanto tadi ya. Ini cukup kritis pertanyaannya. Cukup
penantang ya, challenging itu jawabnya ya nanti. Nah, mungkin kita tambah satu penanya lagi lah supaya ganjil ya, 3 jangan 2 gitu, supaya ganjil gitu ya. Karena ganjil itu ya 3 itu kan ganjil, akan lebih bagus gitu ya. Saya Satu persilakan. lagi, Pak. Ya, silakan. Siapa? Ya, terima kasih. Monggo. Eh, eh, Pertanyaan ke Pak Huzaifah ya sebenarnya ya ini. Ini terkait dengan ini kan pandangan konservatif dan moderat ya, yang selalu bertabrakan, di mana menganggapan bahwa ini pluralisme agama itu sesuatu yang dilarang. Ya, sebenarnya kan pendekatan isu-isu aktual yang disampaikan dari review dari buku Pak Huzaifah Mahfud itu menawarkan isu-isu yang bagaimana ini sebuah kenyataan sosial gitu, kenyataan sosial yang sebenarnya interfaith marriage itu sudah berlaku di mana-mana. Hanya saja kan ada beberapa kelompok itu ya, kelompok yang memang dianggap oleh orang-orang yang beranggapan dalam pluralisme agama itu konservatif dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana gitu ya kelompok-kelompok ini bisa berjalan secara harmonis gitu ya? Ada nggak tidak tawaran-tawaran dari buku ini, atau mungkin Pak Huzaifah pernah membaca gitu ya, di mana orang-orang yang berpendapat bahwa yang moderat itu yang mengedepankan universalisme moral, di mana etika itu sifatnya universal, tidak ada lagi bias-bias terhadap agama, ras dan sebagainya, itu bisa berjalan harmonis, berdampingan, tidak ada lagi gesekan dengan orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran yang konservatif dan tradisionalis. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Elfrid ya sudah memberikan respon ya. Saya kira ini cukup menarik ya. Tapi pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Elfrid itu agak berbeda ya. Jadi, ini kan kenyataan gitu ya. Di mana-mana di Indonesia kenyataan. Dan nikah beda agama itu ada nilai dakwahnya itu. Itu motivasi ini saya kira dalam buku yang direview Mas Huzaifah Ahmad itu tidak ada itu ya. Jadi di Indonesia ada motivasi dakwah loh. Motivasi teologis itu. Kalau sampai pasangannya masuk Islam, wah itu bisa ada kholal jadam bi ghairi hisab kan begitu. Nah, itu guyonan teologis ya gitu ya. Nah, jadi ya itu mungkin salah satu persoalan ya. Dan juga ya saya kira tadi Mbak Ismatul Maula juga bagus ya. Nanya lu dalilnya seperti itu gitu ya, gimana gitu ya. Nah, saya kira ini menarik. Tapi sebuah persoalan yang ingin kita kemukakan itu realitas yang sedang kita hadapi ya. Suka atau tidak suka, atau kita legalitas atau kita berikan legalitas atau tidak, itu faktanya gitu kan. Bahkan menurut saya ada salah seorang yang di Indonesia itu memang dia buka biro itu. Jadi bagi orang-orang mau nikah beda agama, dia ketemu seseorang ini gitu ya. Ya saya kira nggak perlu saya sebut namanya ya, teman ini ada di Jakarta gitu ya. Jadi biro orang-orang yang ingin nikah beda agama itu, apalagi perempuannya muslimah gitu ya. Nah dia membuka kesempatan itu karena katanya ya agama itu, cinta itu juga agama, itu masalah juga kan di situ. Karena cinta itu buta, jadi cintanya agamanya cinta gitu ya. Baik, saya persilakan siapa yang mau duluan jawab, apakah Mas Huzaifah Ahmad atau Mas Ibnul Jauzi. Saya persilakan, ada beberapa pertanyaan tadi yang dikemukakan, tolong dijawab. Ya, saya persilakan. Mungkin saya coba jawab, Pak. Mas Huzaifah dulu ya, silakan. Ya, boleh. Ya, silakan. Coba jawab dari 3 pertanyaan di satu. Ya, silakan. Jadi, kalau yang saya baca dari buku Raila itu, sebenarnya meskipun Raila merupakan salah satu pelaku ataupun yang berkesinambungan dalam praktek pernikahan lintas agama, tapi sebenarnya dari apa yang saya pahami, Raila itu lebih kepada kontra untuk pernikahan lintas agama di Amerika Serikat, karena dari data yang ditunjukkan Raila, jadi pernikahan lintas agama sepanjang tahun itu mengalami peningkatan. Ya, makanya dikatakan hampir 50% masyarakat Amerika itu melakukan pernikahan lintas agama, di mana Yahudi Kristen paling banyak, kemudian tengahnya adalah Muslim. Nah, tapi yang menjadi concern daripada prihatin
penting daripada dalam proses buku, yaitu mengenai maraknya perceraian dari pelaku ataupun pasangan-pasangan yang menikah beda agama. Jadi semakin banyak orang yang menikah beda agama, jadi persentase perceraian semakin banyak. Berbeda dengan pernikahan yang satu agama. Hence, ataupun kemungkinan dia untuk bercerai itu lebih kecil ketimbang pernikahan satu agama. Jadi sebenarnya kalau saya baca dia lebih condong kepada penolakan maraknya pernikahan lintas agama, karena tingkat persentase untuk pernikahan atau perceraian itu semakin tinggi. Karena modal utama masyarakat Amerika yang saya pahami adalah menikah itu lebih kepada cinta. Jadi marah cinta adalah modal utama seseorang bisa langgeng. Makanya di bukunya adalah banyak pasangan lintas agama menikah itu tidak menghasilkan untuk keimanan, tapi lebih pada cinta. Jadi pakai hanyut sengaja seperti itu. Nah, kalau yang saya pahami dari yang buku itu, yaitu Yahudi juga jangan mengenai agama Muslim atau Islam itu sedikit sekali dibahas, lebih kepada Yahudi dan juga Kristen, seperti itu aja. Yang membedakan kalau kita coba bedakan dengan fenomena pernikahan beda agama di Indonesia, emang kita nggak bisa menafikan bahwa pernikahan agama itu hampir semua negara terjadi. Tapi yang membedakan adalah Indonesia menjadi negara yang dimana mayoritas adalah Muslim, sedangkan di Amerika Muslim bukan menjadi agama yang majoriti. Makanya dikatakan religi Muslim tengah-tengah bagi orang yang melakukan pasangan beda agama. Sehingga kalau yang saya coba bandingkan adalah di Indonesia ketika seorang ingin menikah, maka unsur religius itu menjadi salah satu dari tolak ukur seseorang untuk melakukan pernikahan. Sedangkan di Amerika itu lebih kepada cinta, kepada rasa mendalam seseorang terhadap pasangannya, seperti itu. Jadi tidak terlalu mementingkan untuk agama, seperti itu. Mungkin itu sih, Pak. Berarti ini ya kesimpulannya itu relay ini juga tidak setuju ya dengan pernikahan beda agama semacam itu ya. Dan itu kan artinya bisa kita kaitkan dengan konteks pernikahan agama di Indonesia, antar agama di Indonesia itu. Karena isu nikah beda agama di Indonesia itu lebih sensitif daripada di luar negeri, di Amerika kan semacam itu. Sehingga kalau itu pernikahan marak di Indonesia itu akan menjadi mungkin problem pernikahan perceraiannya akan lebih luar biasa daripada di Amerika semacam itu. Ya mungkin bisa. Baik, selamat datang di website Pengadilan Agama Jepara kelas 1A. Dikomentari lagi oleh Mas Iswanto. Berikutnya kita persilakan kepada Mas Ibnul Jauzi. Ada beberapa poin pertanyaan tadi ya. Mohon dijawab. Persilakan. Baik, terima kasih. Pertama saya akan menjawab pertanyaan daripada Mas Iswanto. Tadi Mas Iswanto menanyakan belum jelasnya definisi mengenai populisme Islam. Populisme itu apa? Jadi populisme Islam itu memang pada populisme sendiri kan artinya ideologi atau gerakan untuk gerakan masyarakat akar rumput untuk melawan, untuk memprotes, untuk mengcounter penguasa ataupun kaum borjuis itu yang mereka merasa ditindas oleh para penguasa itu. Nah, kemudian maka muncullah populisme itu. Nah, saya kira VDR Hadis itu salah satu motivasinya itu tergerak melihat fenomena populisme Islam di tahun 2017 itu ketika gerakan 212 tadi itu kan. Nah, itu gerakan populisme yang intinya adalah gerakan atau ideologi untuk melawan gerakan elit itu. Memang pada awalnya di ketika masa penjajahan itu kan jelas yang dilawan itu kan istilahnya itu kaum non muslim gitu ya, untuk tidak mengatakan kafir itu kan. Tapi untuk sekarang di era modern ini karena mereka melihat
demokrasi ini sudah mapan, kemudian juga ekonomi kapitalis ini juga sudah mapan. Jadi mungkin agak sulit kalau mereka mau merubah secara fundamental, secara substansial mengenai sistem itu. Seperti yang sering diguyonkan oleh Pak Yusdan itu kan, gimana caranya BMT mau melawan perbankan, itu kan nggak mungkin, pasti mental BMT gitu kan, dia nggak punya modal apa-apa. Nah jadi mereka, istilah saya itu mensublimasi gitu, mereka masuk menyelinap, atau bukan menyelinap lah istilahnya, itu mereka menjadi bagian mereka, namun mereka menyuarakan aspirasi mereka sendiri. Nah, itu populisme Islam terutama di Indonesia itu terlihat daripada fenomena Ahok gitu ya, tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, itu jadi populisme Islam itu gerakan untuk melawan bukan penjajah, penguasa. Namun juga yang menarik itu ketika ini ditunggangi politik. Nah, itu bagaimana itu? Ketika yang dibilang, bahkan kan kita terjadi polarisasi kan. Mohon maaf kalau dulu itu ada istilah namanya cebong, ada kampret, ada kadron, itu mohon maaf ya. Nah, itu jadi kan semacam ditunggangi itu. Itu sudah memakai, menurut saya sudah, barangkali ini sudah termasuk hal lain, karena ini sudah politik identitas maksudnya. Mereka menunggangi gitu. Orang-orang yang memang mau mencari keadilan, orang-orang yang mau mencari keadilan ekonomi, hukum, untuk mendapatkan akses yang sama, mereka tunggangi. Nah, itu menurut saya ya keliru juga, karena sudah memakai politik identitas. Yang menarik juga ketika misalnya kita kritis, kita bertanya, populisme Islam ini mewakili Islam yang mana itu kan? Apakah Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam apa? Syiah, Islam Sunni, Islam mana yang diwakili oleh populisme ini katanya. Nah, itu dia tadi, bahwa Islam ini kan kembali lagi, kita itu kan yang kita pegang itu kan ya tafsirnya kan, agama itu yang kita pegang bukan agamanya sebenarnya kan, tafsir kita terhadap agama itu kan. Jadi ya menurut saya mereka ini sebenarnya disatukan oleh kesamaan tujuan lah barangkali begitu. Kesamaan tujuan untuk melawan ketidakadilan ekonomi. Makanya tadi dikatakan oleh Fedi itu sebenarnya ini bukan faktor teologis. Sejatinya ini faktor ekonomi, ketimpangan itu tadinya itu. Bukan faktor teologis menurut Fedi. Memang betul radikalisme itu ada, faktor takfirinya itu ada, tapi kan tidak hanya itu saja. Ekonominya mempengaruhi, budayanya mempengaruhi, kemudian juga pendidikannya juga mempengaruhi. Jadi banyak kompleks saya kira, bukan suatu yang tunggal gitu. Jadi itu menurut saya untuk jawaban dari Mas Siswanto. Kemudian untuk Bu Isma tadi kan menanyakan mengenai sebenarnya Fedi ini mau apa gitu, Fedi ini mau menyampaikan apa yang dibaca Fedi ini. Nah, kalau menurut saya Fedi ini dia ingin melihat 3 fenomena kebangkitan umat Islam itu di 3 negara. Yang pertama tadi kan ada Turki dengan AKP-nya, kemudian Mesir dengan Ikhwanul Musliminnya, dan Indonesia dengan yang dibaca Fedi ini melalui gerakan Ahok tadi itu kan. Nah, itu yang ingin dibaca Fedi, 3 gerakan ini sebenarnya motivasinya itu apa? Dan berapa lamakah dia bertahan? Nah, setelah saya mencoba mereview buku ini, ternyata kembali, menurut Fedi ini bukan semata-mata karena faktor teologis. Benar ya, ada faktor teologis. Tapi menurut Fedi yang paling ketara itu adalah faktor ekonomi. Barangkali bisa juga kita tambahkan ini faktor hukum. Ada yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, itu kan barangkali ledakan bom waktu itu bagi masyarakat akar rumput itu. Kalau Fedi dia tegas mengatakan ini faktor ekonomi ini tidak jauh beda lah sama populisme Islam, populisme di Barat ini. Nah, kan makanya Fedi mengatakan dia ini terpengaruh oleh class of ignorance-nya Edward Said itu kan. Edward Said kan mengatakan, saya nggak ini, kata Edward Said, saya nggak setuju dengan class of civilization-nya Samuel Huntington itu. Jadi menurut Edward Said bukan benturan peradaban, tapi yang menyebabkan ketertinggalan itu yang akan memicu ke depannya itu bukan benturan peradaban antara Islam dengan Barat, antara Timur dengan Barat, tetapi menurut Edward Said ini benturan kemajemukan. Tidak maunya kita tuh menerima
perbedaan-perbedaan orang lain itu. Nah, mungkin menurut Fedi ya dia terinspirasi dari Class of Ignorance-nya Edward Said. Jadi itu menurut saya Fedi ini ingin memberitahu kita bahwa populisme Islam ini muncul bukan karena faktor teologis semata, bukan karena doktrin semata, tapi ada faktor-faktor penunjang lainnya itu. Jadi kan sebagaimana kita tahu bahwa bahwasannya realitas itu tidak tunggal ya. Fedi Hadis mengatakan begitu juga, itu tidak tunggal, bukan faktor agama saja, namun faktor ekonomi, faktor hukum, sehingga muncul meledaknya umat Islam 7 juta kalau tidak salah ya di Jakarta kemarin di Monas itu. Maka jangan sampai ada yang mengatakan jangan sampailah umat Islam di Monas itu hanya seperti buih di lautan yang dikatakan hadis Nabi itu kan, bahwasanya nanti umat Islam itu banyak cuma seperti buih di lautan begitu kan, banyak kuantitasnya tapi kualitasnya tidak ada gitu. Itu saya kira untuk Mbak Isma itu maunya Fedi Hadis itu begitu. Sudah dijawab semua Mas Ibnul Jauzi belum? Saya kira hanya dua penanya. Oke. Sekarang saya kembalikan kepada penanya. Kira-kira jawaban dari kedua makalah narasumber kita ya itu sudah memberikan semacam klarifikasi yang yang sangat ditunggu penjelasannya kepada Mas Iswanto, kepada Pak Ismatul Maula, kemudian juga kepada Mas Elvin tadi. Mana itu? Baik Bapak, ini yang sebenarnya yang menjadi kerisauan saya itu populisme Islam itu sebenarnya dilarang atau tidak. Kalau kita berbicara populisme tentang seperti gerakan 212 yang ada di Indonesia, di sebuah negara yang demokrasi, itu kan kalau gerakan 212 itu kan sebenarnya hal yang lumrah, wajar, bagaimana komunitas Islam menunjukkan respon ya, karena memang ada ketimpangan ekonomi, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang wajar di negara demokrasi semacam itu, selama menggunakan cara-cara yang benar. Begitu juga di negara-negara yang minoritas. Di beberapa bulan yang lalu di negara minoritas, komunitas Islam itu juga akhirnya banyak berdemonstrasi menyuarakan terkait dengan Palestina dan Israel. Itu adalah hal-hal yang lumrah populisme Islam. Tapi kalau populisme Islam kita merucut kepada tindakan radikalisme, Khilafah Islamiyah, HTI, itu berarti kan dilarang semacam itu. Ya sebenarnya tanya populisme itu adalah yang dilarang tadi atau tidak. Tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan berarti ada dua, ada populisme yang dilarang, ada yang juga diperbolehkan. Karena kalau saya melihat Kemenak itu kok seakan-akan mudah sekali mengatakan radikal semacam itu. Populisme Islam itu lebih identik kepada radikal gitu. Karena sedikit-sedikit beda pendapat menyinggung pemerintah itu disebut radikal. Ini nampaknya saya merasakan ada kesalahan dalam pemahaman populisme Islam itu sendiri semacam itu, Pak. Mungkin itu kalau kalian lihat berarti ya ada yang dilarang, ada yang tidak gitu. Karena kalau seperti 212 itu wajar dalam negara demokrasi semacam itu. Tapi Mas Iswanto, kalau ditanya 212 itu kira-kira kalau kita mau jujur itu siapa saja sih? Ada dosen UII banyak juga yang ikut itu. Yeah. Saya begitu mereka pulang, apa sih oleh-olehnya? Ya ikut rame-rame lah katanya gitu. Nah itu fenomena itu ya. Ya nanti bisa biar dijawab oleh Mas Tanu, Mas Ibnu ya. Silakan Mbak Ismatul Maula, mungkin ada pertanyaan lanjutan atau mungkin ada yang perlu diklarifikasi. Saya persilakan. Apa ya? Cukuplah Pak, saya kira. Cuman mungkin memang radikal itu kan kalau ya memang terkait dengan politik dan ekonomi kan juga mungkin sangat sangat dekat gitu. Kalau saya melihat seperti itu gitu. Ya memang ada faktor lain, tapi saya melihat akhir-akhir ini itu kan dan mungkin yang menjadi Mas Ibnul Jauzi yang ingin saya konfirmasi lagi adalah
tahun berapakah buku ini gitu kan? Apakah kemudian karena memang pergerakan dan perkembangan kalau saya pahami kan populisme itu kan sebuah paham yang memang mengarahkan pada satu komunitas gitu ya. Jadi pada era buku ini lahir pada era atau pada tahun berapa yang kemudian dalam perkembangan pemikiran atau tren atau isu seperti apa gitu. Mungkin itu sih karena saya kira dua isu ini menarik karena sampai hari ini masih ramai, bahkan kalau kemarin lihat di berita ya kalau nggak salah itu di Twitter dan macam-macam di sosial media itu ada perempuan yang mau masuk ke istana. Ya, Istana Negara itu kan akhirnya dirumuskan ya entah saya belum tahu lanjutannya apakah benar-benar calon teroris ataukah memang pemikirannya yang memang dia sampai membawa senjata atau memang kadang memang ada orang yang memang karena ini sedikit cerita Pak Yusuf. Silakan ya. Ada satu teman saya itu yang LC juga gitu ya. Itu juga lucu sekali, menarik. Jadi dia jadi radikal itu Mas Husin. Jadi dia seolah-olah memang tidak punya arah dan tujuan hidup gitu ya. Ya bukan depresi atau stres ya, tetapi memang kayak terdorong kehidupan ekonominya saja atau memang bukan hanya ekonominya yang memang tergerak begitu saja. Ada dia berani melangkah sampai yang di Jawa Timur itu Pak. Ya betul. Ya. Itu teman saya itu 2004-2008 itu LC itu padahal menurut saya ketika di sana itu ya pinter juga gitu. Artinya seharusnya jadi kami juga kaget gitu. Seharusnya tidak ya dalam tanda kutip ya teman-teman seharusnya nggak sebodoh itu dia berjalan gitu melangkah seperti itu. Iya. Jangan-jangan yang radikal itu memang bukan karena faktor-faktor tadi ekonomi politik, tetapi memang menjadi dan saya melihat di 212 itu juga kan akhirnya jadi berbicara 21 dia ya sebenarnya saya tidak ingin bicara itu Mas Susanto tapi jadi karena lucu itu teman saya juga banyak Pak itu Pak 212 itu. Jangan kan ini Mbak Isma ya. Saya bilang tadi dosen UII yang sudah pentolan itu saya ikut ya rame-rame aja. Nah, ya jadi buat kayak buat rame-rame gitu loh iya. Lucu sekali memang begitu. Jadi jangan-jangan radikal yang ada juga memang sebenarnya tidak sebenar-benarnya radikal, cuman memang dikomunitaskan lah. Itukah apakah yang itu populisme itu seperti itu gitu ya di Indonesia khususnya mungkin di negara lain mungkin tidak seunik di Indonesia gitu. Okay. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya ini saya kira juga ini ya nanti maksud saya ini ada problem metodologis itu. Ya ada problem metodologis yang dirumuskan oleh penulis buku itu ada problem metodologis. Nah ini yang sebetulnya yang saya harapkan coba dikritisi, yaitu ya mungkin sebelum kita serahkan kepada pemakalah sebelumnya ya, mungkin ada teman lain atau tadi apa yang disampaikan oleh Mas Elpit itu, bagaimana tanggapannya teman-teman apa yang disampaikan oleh Mas Elpit? Atau Mas Elpit mungkin ada pertanyaan baru terkait dengan pernyataan sebelumnya gimana? Silakan Mas Elpit. Cukup lah Pak. Cukup. Iya. Nanti di tema saya selanjutnya Pak. Baik ya. Nah, saya persilakan dulu ke Mas Ibnul Jauzi ya, karena banyak ada makalah Ibnul Jauzi ini agak seksis karena terminologinya kok Islamic populism gitu ya. Tapi artikulasinya sepertinya ada yang bermasalah. Nah, itu yang saya bilang problem metodologi salah satunya itu ya. Nah, saya persilakan Mas Ibnul Jauzi untuk dijawab. Baik, terima kasih pada Pak Ihlani dan teman-teman yang sudah mengkritisi makalah saya. Pertama saya ingin menjawab untuk Mas Iswanto. Mas Iswanto, saya kira begini Mas, kita ini di sini jangan tempatkan posisi kita sebagai seorang hakim gitu. Jadi masalah dilarang atau tidak itu tuh menurut saya wilayah hakim itu.
jangan menghakimi gitu loh, tapi kita di sini objektif melihat ini fenomena. Jadi kita baca, kemudian solusinya apa? Kalau dilarang atau tidak, boleh atau tidak, itu wilayah hakim saya kira. Kita tidak berbicara ke sananya, halal haramnya tidak, jangan memakai pendekatan oposisi binary itu. Tapi kita harus melihat sebagai seorang akademisi, kita objektif, fenomenanya seperti ini, metodologinya ini, kemudian refleksinya ini. Tidak perlulah kita ingin tahu, ya menurut saya, apakah ini dilarang atau tidak, ya itu realitas gitu, begitu menurut saya. Jadi memang betul populisme Islam itu memang, makanya tadi sudah dikasih kata kunci oleh Pak Yusdani, yaitu fenomenal lah ya. Cuman kemudian kan Pak Yusdani membalikkan ke lagi saya, nanti akan dijelaskan. Jadi menurut saya itu bukan wilayahnya dilarang atau tidaknya itu. Cuman ya karena kita akademisi begitu, objektif saja lah. Memang ada fenomena, kita membaca metodologinya begini. Itu untuk Mas Iswanto. Kemudian untuk Mbak Isma, memang buku ini lahir di tahun 2000, antara 2016 2017. Nah itu memang dilatar belakangi oleh memang oleh fenomena Ahok itu yang kemudian menggerakkan Fedi untuk menulis buku ini. Kalau mengenai banyak dosen atau banyak teman atau banyak yang mengikuti gerakan 212, ya menurut saya kita kembali ke bukunya Clifford Geertz itu, Indonesia itu negara teater itu. Jadi kita suka dengan yang rame-rame itu, kita suka itu Pak. Seminar itu kita suka, wayang kita suka, pokoknya yang keramaian itu menurut Clifford Geertz kita suka memang begitu budaya orang Indonesia itu, entah nggak tahu apa pokoknya ikut aja. Nah itu Clifford Geertz itu. Jadi ya kita suka memang rame-rame, tapi kalau kita belajar meneliti itu tidak suka kita itu kan di Indonesia itu misalnya di mana coba kampus yang jam 11 malam masih buka itu. Kalau di Amerika, di Belanda itu saya kira masih banyak itu mereka bekerja dalam keheningan, mereka tidak suka yang huru-hara. Kalau Indonesia itu mengacu pada Clifford Geertz itu negara teater itu Indonesia. Jadi kita suka yang keramaian itu. Nggak, jangan teater Mas, negara pasar malam gitu ya. Negara pasar malam itu banyak yang pasar malam. Serba-serbi gitu loh, serba-serbi. Ya, lanjutkan. Nah, jadi apa lagi tadi ya? Aduh, lupa Pak. Jadi ya itu mungkin saya kira fenomena begitu tuh ya itu VDR Hadis itu memang betul dia terinspirasi dari gerakan 212 itu. Bahkan dia ingin menjelaskan kan itu tuh apa. Nah, tadi sudah saya katakan berulang kali, ini faktor ekonomi menurut Fedi. Kalau menurut saya mengacu pada realitas ini yang tidak tunggal. Ini kalau bahasanya Prof Amin itu cross disiplin lah intinya. Sangat berhubungan antara satu dan lainnya itu. Jadi tidak bisa dikatakan cuman monodisiplin itu tidak bisa untuk menyelesaikan masalah populisme, radikalisme, khilafah, terorisme itu tidak bisa itu. Jadi sangat multi, inter, trans, cross disiplin itu sangat dibutuhkan. Itu saya kira itu Pak Yusdani. Terima kasih. Baik ya. Ya baik, saya kira saya hanya cerita saja ya. Tadi sudah saya katakan. Ketika saya meneliti tentang salah seorang kiai alumni dari pelaku bukan orang pinggiran, pelaku. Wong dia yang merampok Bank Niaga itu, dia rampok itu untuk gerakan dia ya. Dan dia ini adalah dulu lama di Malaysia ya. Jadi kalau orang menyebut misalnya tokoh-tokoh Abu Bakar Basir, Abdullah Sukar, macam-macam dia paham semua itu ya. Nah tetapi orang ini pada akhirnya dia dalam tanda kutip ya ada pertobatan. Nah saya tanya ketika saya meneliti itu, apa yang paling membuat dia terpukul? Kok akhirnya dia kembali kepada keluar ya, dalam arti murtad dari gerakan itu ya. Dia cuma satu pertimbangannya itu. Dia berpikir ketika dia di penjara, dia kan anaknya banyak. Loh, yang paling banyak korban itu anaknya. Pendidikannya tidak beres, makan apa tidak, minum apa tidak, dan sebagainya. Nah itu. Nah dari situ akhirnya dia berpikir ya, ini artinya gerakan yang dilakukan oleh populisme yang katakan tadi ya, itu sebetulnya justru mengorbankan generasi, dan itu menurut dia itu dosanya lebih besar dari gerakan radikal ini. Itu aja pertimbangannya, jadi sangat simpel. Nah, saya
3 hari saya ke pondok dia itu. Pondok dia itu adalah pondok yang santrinya laki-laki perempuan itu. Itu orang tuanya ada yang masih dalam penjara. Anak-anak teroris itu. Dia optimis semua. Bahkan ya ini saya bocorkan, dia dapat lahan yang begitu luas. Itu pemberian dari salah seorang mantan Kapolri di Indonesia. Dan sampai sekarang dia dirikan. Dan sampai sekarang masih kontak-kontakan dengan saya. Dan saya dulu rencana saya mau saya undang ke Demangan gitu ya. Tapi saya khawatir juga nanti kita dianggap macam-macam juga. Kata belum kesan itu. Nah, akhirnya begini. Katanya sebetulnya faktor yang menjadi persoalan faktor pendidikan kita. Pendidikan kita itu katanya seharusnya pendidikan itu kita jangan doktrin, tetapi yang diajarkan itu adalah etika dan akhlak. Dan dia mengatakan doktrin yang disampaikan kepada anak-anak teroris itu, yang dia openi itu adalah etika. Coba tunjukkan dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW itu berapa orang yang dibunuh Nabi? Tidak ada. Loh kita kan katanya ikut sunnah Nabi lah, itu masalah. Nah, itu masalahnya ya. Nah kemudian juga dia juga mengkritik cara berpikir almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif itu kan kalau mengkritik teman-teman kita yang dalam tanda kutip yang gerakan radikal itu kan Buya Syafi'i itu kan pilihan katanya kan memang menarik ya. Itu adalah teologi maut gitulah. Dan juga kadang-kadang Buya Syafi'i almarhum itu menyatakan adalah orang-orang yang tidak siap hidup itu, orang-orang teologi maut, orang tidak bisa memahami realitas gitu. Tetapi menurut kiai yang saya teliti ini, nanti cari aja di YouTube itu ada namanya Kiai Ghazali, coba ya nanti di YouTube cek Kiai Ghazali. Nanti dicek aja di YouTube itu ada. Nah, dia bilang sebetulnya yang lebih sakit itu bagi para teroris itu, terutama anak-anaknya, bapak dan ibunya didor di depan anaknya. Itu dendam yang berlipat ganda. Dan ini doktrin yang paling dihindar, birrul walidain ini loh. Itu birrul walidain itu bisa membuat orang lebih kejam dari teroris. Dia masih kecil misalnya. Di depan mata dia, orang tuanya yang dianggap teroris oleh aparat itu ditembak di depan, itu luar biasa. Susah itu untuk untuk memaafkan. Nah ini jadi pendekatan pendidikan. Nah dia mengatakan makanya dia pendidikan. Saya tanya juga kepada yang bersangkutan Kiai Ghazali ini, Pak Kiai, saya bilang kan teman-teman Pak Kiai masih ada dalam penjara, ada juga dalam pengejaran. Apakah mereka sepakat dengan tata cara Kiai seperti ini? Apalagi Kiai sudah menyatakan bertobat. Loh, saya sesuai dengan porsi saya berjuang seperti ini. Ada saya bahkan diancam oleh teman-teman seperjuangan saya. Bahkan mereka mengancam. Tapi saya bilang, jangan mengancam saya. Kita sudah berbeda cara berjuang. Nah, saya bilang kalau suatu saat memang dia pondok ini, ya udah kita hadapi. Yang mati syahid siapa katanya. Nah, sampai begitu ya. Dan hasil penelitian itu belum saya kembangkan. Ini suatu saat akan saya kembangkan sebagai sebuah penelitian. Sebagai kantor juga dari hasil riset yang selama ini terkait dengan radikalisme. Nah, jadi sebetulnya menurut saya kalau kita berbicara radikalisme baik dalam arti mikro maupun dalam arti makro, memang itu tidak satu faktor yang menyebabkan munculnya, dan motifnya juga tidak satu motif. Ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini menurut saya ini perlu disembuhkan betul kalau tidak bermasalah. Faktor psikologis ini coba kita cek. Rata-rata kan orangnya muda-muda ya. Pelaku teroris itu orang muda. Dan kadang-kadang juga orang berpendidikan tinggi. Faktor psikologis itu adalah faktor yang mereka melihat dari kenyataan ini kayaknya mereka tidak bisa hidup lagi ya. Putus asa dalam bahasa tertentu ya. Dan kayaknya ya sudahlah, kalau tidak begini ya sudah. Makanya orang-orang yang seperti ini sangat berpotensi
kan ada alumni teroris mengatakan ya saya butuh 2 jam sudah cukup untuk memprovokasi orang bisa jadi teroris itu. Nah, saya kira itu persoalannya, itu adalah semacam masa depan suram. Nah, kalau orang-orang seperti ini diberikan janji, apalagi dengan doktrin agama, wah luar biasa. Misalnya tadi siang kita sarapan di warung Padang Duta Minang misalnya, nanti malam kita sarapan sama bidadari. Wah, itu luar biasa, itu doktrin-doktrin. Nah, itu ada faktor itu. Jadi ada berbagai faktor, ada faktor politik, ada faktor ekonomi, faktor teologis dan sebagainya. Nah, ini kan artinya multifaktor. Nah, sehingga solusinya juga ya tidak bisa hanya dengan cara hanya parsial, juga tidak bisa, harus komprehensif juga. Cuma begini, kritik kita terhadap RPRD hadis ini, sekalipun dia mengkritik berbagai teori ya, tentang terorisme itu, tapi dia juga masih terjebak dengan model Clifford Gate. Apa yang saya katakan Clifford Gate itu kan kategori-kategori yang begini ini kan membingungkan orang. Apalagi, mohon maaf ya, saya kadang-kadang ya itu disertasi saya yang saya kritik salah satunya adalah kategori, termasuk Prof. Amin Abdullah itu menurut saya sampai sekarang tuh tidak bisa lari dari yang namanya kategori itu. Dan satu kategori dengan kategori lain itu tabrakan. Contoh begini, ya ini saya kira kategori yang sampai sekarang masih digunakan, padahal itu tidak relevan lagi ya. Tradisionalis dengan modernis. Tradisionalis itu kan selalu dialamatkan kepada Nahdlatul Ulama. Modernis itu selalu dialamatkan kepada Muhammadiyah. Tapi sekarang menurut saya kategori itu nggak bisa lagi digunakan itu. Itu nggak cocok lagi. Bahkan saya bisa kita buat kategori yang lebih lanjut. Muhammadiyah, NU itu tradisionalis modernis, Muhammadiyah itu modernis tradisionalis. Nah, itu apa maksudnya itu? Jadi saya kira itu agak susah ya. Nah, menurut saya udah tak usah pakai kategori itu. Tetapi memang dalam ilmu sosial problema kategori ini problema akut. Dan menurut saya salah satu problema akut dalam studi hukum Islam dan studi Islam itu adalah problema kategori. Jadi segudang dari, kalau kita urutkan dari Clifford Gate, santri priai abangan, modernis, tradisionalis, sampai ke ya almarhum Azumardi Azro di Jogja atau Amin Abdullah itu menurut saya, coba aja cek tulisan mereka itu, nggak bisa lepas yang namanya kategori-kategori yang kadang-kadang kalau kita gugat itu nggak jelas itu gimana kok disusun kategori seperti itu. Nah, saya kira juga buku yang dibedah oleh Mas Ibnul Jauzi, RPRD hadis ini, saya kira jebakan-jebakan Clifford Gate itu, Clifford Gatean ini menurut saya ini luar biasa menjajah cara berpikir akademik kita gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, oleh karena itu barangkali ini perlu dikritik ya, perlu dikritisi gitu. Kenapa? Tadi makanya itu bagus pertanyaan Mas Iswanto ya, itu menggugat ya. Pertanyaan Mbak Iswanto itu menggugat sebetulnya. Menurut saya ada problema metodologis ketika orang membuat sebuah kategori gitu ya. Itu ada problema metodologis ya. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu tentunya ini yang menjadi masalah. Nah, kemudian yang menurut saya juga problema kita artinya di sini untuk konteks Indonesia tentunya ada sebuah perbedaan. Nah, tadi kan guyonan saya misalnya ketika orang nikah beda, ada motivasi mulia loh, motivasi dakwah itu. Di Amerika mungkin tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Huzaifah. Ya. Nah, kemudian juga menurut saya artinya ini problema aktual ya yang dihadapi dalam kerangka berpikir keagamaan gitu ya. Dan kita menurut saya pernah dalam kelas itu saya kaget betul, anak ini adalah dia ikut di hukum Islam ya, dan ya biasa karena saya ngajar fikih saya itu setelah sesi pertama selesai gitu ya, untuk penutup biasanya kan kalau pertemuan pertama itu saya menunjuk ketua kelas gitu. Ketika saya menunjuk ketua kelas pro kontra ya, dan saya itu bisa guyon di kelas itu. Saya bilang saya itu senang kalau yang menjadi pimpinan kelas ini adalah perempuan. Karena saya itu adalah orang yang senang dengan gerakan kesetaraan gender. Langsung putri itu berdiri, langsung dia
memukul kursi, dan dia langsung mengatakan, Bapak itu tidak tahu aturan Islam, Bapak itu melanggar ajaran Islam, haram hukumnya perempuan jadi pemimpin. Saya diam dulu, saya jawab. Dia harus selesai dulu bicara. Selesai bicara. Oh salah toh saya bilang. Ya coba begini, saya bilang. Oke. Tapi dalil Anda itu kan ini, saya tunjukkan ayatnya ini. Hadisnya ini toh. Nah ini ayatnya, hadisnya. Tetapi ada orang yang berbeda cara memahami, tidak begitu. Lo enggak, ya itulah saya bilang, enggak bisanya begitu. Anda cuma tahu cara satu cara pandang. Padahal cara pandang lain ada, saya bilang. Nah, saya begini, ya udah oke lah, kalau Anda tidak sepakat berarti Anda tidak bersedia menjadi pimpinan kelas ini. Enggak apa-apa, yang lain aja yang bersedia begitu kan. Lacak punya lacak, anak ini memang ternyata dia adalah salah satu aktivitas ya, salah satu gerakan yang akhirnya dibubarkan pemerintah itu, gitu ya. Tapi saya sudah lama melihat ini cara berpikirnya itu, dan itu keras. Kalau sudah berpikir maunya begini, keras betul. Tapi saya hargai karena kita belajar secara akademik, ya ada apa-apa saya ketawa aja gitu. Tapi malah teman-teman lain nguntap juga menghantam dia gitu. Tapi saya senang karena diskusinya berjalan gitu. Oke, saya tidak apa-apa gitu. Tapi lama-lama begitu dia selesai, dia minta maaf sama saya gitu. Pak mau, lu tidak apa-apa, saya bilang mau akademik itu biasa, itu berbeda pendapat tidak apa-apa. Bahkan saya bilang, Anda pun kalau ikut memang itu atas konsisten silakan. Saya tidak ada masalah dengan saya. Nah, jadi saya kira ini problema kita ya dalam kaitannya dengan gerakan radikal, dan saya kira sudah banyak teorinya. Gitu. Nah kemudian juga terkait dengan nikah beda agama ya. Nah nanti mungkin suatu saat Pak Ismatul Maula, karena adalah di dalam Yusuf Qaradawi itu juga ada sedikit menyinggung itu ya, nanti saya kira perlu dijelaskan, itu menarik. Dan isu ini saya kira isu yang tetap akan menjadi persoalan ya. Menjadi persoalan yang kita hadapi, baik kita minoritas maupun kita mayoritas. Nah barangkali ini nanti tantangannya pikir ke depan ini bagaimana sih merespon ini gitu ya. Kemudian pemikiran hukum Islam, pemikiran keislaman berkaitan dengan radikal ini bagaimana cara kita meresponnya gitu secara arif gitu ya. Dan menurut saya problemanya gitu ya, dan menurut saya ini paralel ya. Kemiskinan, ketidakadilan itu paralel, itu juga bisa menyulut memotivasi orang untuk bertindak radikal dalam tanda kutip ya. Nah jadi sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemakalah dan juga kepada teman-teman yang malam hari ini bertanya cukup kritis ya, untuk menyandingkan dua buku ini dengan realita. Tetapi saya kira persoalannya adalah baik buku yang dibedah kemarin oleh Mas Azim Izul Islami ya, kemudian yang dibedah oleh Mas Ibnul Jauzi dan juga Mas Huzaifah Ahmad ya. Saya kira saya ada keinginan kalau bisa ada buku yang sebanding ya, untuk disandingkan sebagai pembanding. Contoh begini, misalnya Mas Ahmad Huzaifah, di Indonesia itu coba carilah itu buku-buku yang fikih lintas agama misalnya gitu, dan itu yang ada pelakunya itu loh. Nanti coba aja siapa pelaku yang selalu membela itu ya, membela orang nikah lintas agama, itu ada di Indonesia tuh. Dia Muslim loh. Dia tuh Muslim itu ya. Nah saya kira banyak itu. Dan coba itu disandingkan, nanti coba itu akan lebih menarik lagi. Ada semacam ada diskursus, jadi interseksi diskursusnya ya, termasuk yang kemarin dibedah oleh Mas Azim Izul Islami ya. Nanti kita ada buku pembanding yang setara dengan itu ya, baik yang pro maupun kontra terhadap demokrasi dan seperti itu, saya kira akan lebih menarik ya. Nah, ya. Baik ya, jadi itu komentar saya, dan inilah artinya ini tantangan yang secara aktual dihadapi oleh pemikiran Islam pada umumnya, juga termasuk dalam bagaimana kita merumuskan fikih terkait dengan persoalan-persoalan, terutama fikih keindonesiaannya seperti apa jawabannya gitu ya, gitu. Dan menurut saya juga tadi Mas Iswanto
menyinggung mengapa Kemenak melalui menterinya kok ada sertifikat CIDAI gitu. Seperti khotib. Tapi memang menurut saya ada problem loh. Ada problem itu. Ya kalau sindiran dari Gus Muafik itu kan itu orang yang nggak pernah belajar sama sekali, kok tiba-tiba jadi penceramah, itu bagaimana itu? Nah, itu ada masalah juga. Ada seorang artis ya, saya kira Mas-mas dan Mbak tahu lah. Dia tuh sebenarnya ya kita tahu lah keartisan dia. Sekarang itu kan akhirnya sudah menjadi penceramah. Nah ini menurut saya artinya kan kalau yang begini ini memang ya melalui ada proses pendidikan, ada proses pendidikan. Karena ya menjadi masalah pula kalau kita diceramahi oleh orang-orang seperti ini gitu ya. Nah mungkin Kemenak itu maunya yang membidik, tapi data kita masih lemah memang. Gitu ya. Artinya itu tujuannya untuk bagaimana ke depannya lebih baik lagi. Ya. Baik ya, saya kira itu komentar saya dan sekali lagi terima kasih pada dua pemakalah dan kepada teman yang malam hari ini join dan bertanya itu. Terima kasih. Nah sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan balik atau gimana, saya persilakan. Baik nikah beda agama ya atau nikah antar iman ya kata sebut orang, nikah beda iman, nikah antar iman gitu ya, atau yang terkait dengan persoalan radikal. Nah kerangkanya menurut saya itu kerangka metodologinya seperti itu. Dan besok nanti ketika Mbak Ismatul Maula membahas Ipikul Akaliyat Al-Muslimah dari Yusuf Qaradawi, nah mungkin nanti ada persoalan yang diungkap oleh Yusuf Qaradawi dalam buku yang akan dibedah oleh Pak Ismatul. Monggo saya persilakan jika ada yang dipertanyakan lebih lanjut, kalau tidak ada ya kita tutup gitu kan. Dan Kamis depan insya Allah kalau bisa ya 2 pemakalah lagi maju. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Cukup Pak. Cukup ya, baik ya. Baik ya, karena sudah dianggap cukup. Sekali lagi terima kasih kepada para pemakalah dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kritis ya, dan juga teman-teman yang malam ini hadir, kita ucapkan terima kasih dan mari kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini kalau suaranya itu suara penceramah juga ini ya. Nyaring sekali itu ya. Itu Mbak Karlin sama Mbak Masito itu ya. Suaranya itu. Semangat Pak. Iya, semangat ya, semangat. Lagi jalan-jalan tuh Pak. Ya. Lagi jalan-jalan orang berdua tuh Pak. Oh, begitu toh? Iya Pak. Oke. Baik ya, saya lip semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.